Studi kata, huperentungkano, Roma 8:26. Hosautos dekai to pneuma sunanti lambanetai tais astene iais. Togarti proseukometa kato dei. Auk oidamen al auto to pneuma huperentungkanei huperhemon stenak mois ala letois. Demikian juga Roh menolong dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri menjadi pengantara karena kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Di Kanada ada seorang penembak jitu, namanya tidak disebutkan. Pada bulan Mei 2017, orang ini menggunakan senapan McMillan Tex 50 untuk membunuh militan ISIS dari jarak sejauh 2,14 mil, kira-kira 8 kali lapangan sepak bola. Tentu ini tidak mudah, ia harus memutar teropongnya sambil mempertimbangkan variabel-variabel lainnya seperti kecepatan angin, medan yang dilintasi peluru, tetapi ia bisa memperhitungkannya sehingga tembakannya tepat mengenai sasaran. Padahal, pabrik pembuat senjata itu mengatakan bahwa efektifnya senjata ini hanya setengah dari jarak tembakan orang itu. Orang ini telah melampaui target yang ditetapkan. Dalam Roma 8:26 kita menemukan keahlian menembak dari jenis yang berbeda. Rasul Paulus memberitahukan kepada jemaat di Roma bahwa kamu harus bisa berdoa dengan tepat sasaran untuk mengatasi kelemahanmu. Seringkali kita tidak tahu harus berkata apa kepada Tuhan. Pada saat anggota keluarga kita sakit parah begitu lama, atau ekonomi kita sedang terganggu, atau yang lainnya. Lalu apa yang harus didoakan supaya tepat? Memang saat-saat seperti ini kita butuh doa yang tepat sasaran. Tuhan telah memberi kita penembak yang jitu, yaitu Roh Kudus, untuk mengarahkan doa kita agar tepat sasarannya. Sebab itu Paulus memberitahukan kepada jemaat di Roma bahwa Roh Kudus adalah perantara, huperentungkano, bagi mereka. Huperentungkano terdiri dari dua kata, yaitu huper atau hyper, artinya di atas, melampaui yang ada, dan entungkano, artinya memukul atau mengontakkan kedua pihak. Sehingga artinya menghubungkan dengan amat sangat, sehingga melampaui yang diharapkan. Tepat sekali. Herodotus, sejarawan Yunani yang hidup pada tahun 484 sebelum Masehi, menggambarkan entungkano seperti seekor buaya yang menghantam lawannya. Sedangkan Xenophon menggambarkan seperti petir yang menyambar. Idenya sih tetap sama, yaitu mempertemukan dua hal sehingga menjadi satu. Lama-kelamaan, entungkano digunakan untuk menjelaskan seseorang yang membawa permohonan kepada raja dan kemudian diterjemahkan syafaat, yaitu memintakan permohonan kepada Tuhan untuk orang lain. Intinya adalah menjadi seorang perantara. Alkitab mengatakan, kita tidak berdoa sendiri, sebab Roh Kudus adalah perantara bagi kita. Dia berdoa melampaui kemampuan kita. Maksudnya Roh Kudus. Ketika Roh Kudus melakukannya, ia mengarahkan permintaan dengan sempurna dan memastikan bahwa doa kita selalu sampai di hadapan tata Tuhan. Roh Kudus berdoa dengan sangat akurat bagi kita. Paulus menambahkan kata huper pada kata entungkano itu, sehingga muncul kata huperentungkano. Itu berarti mencapai sasaran dengan tepat melampaui yang diperkirakan. Roh Kudus benar-benar membuat kita bisa mencapai apa yang kita tidak mungkin bisa capai. Dia membawa kita untuk mencapai target yang luar biasa. Roh Kudus selalu tahu bagaimana tepatnya berdoa melalui kita agar permintaan itu didengar oleh Tuhan dan dijawab. Itu sebabnya ketika kita berdoa, kita harus mengizinkan Roh Kudus melakukannya untuk kita daripada mencoba melakukannya sendiri. Anda tidak sendiri dalam berdoa sehingga menembak secara acak. Anda memiliki penembak yang terampil bekerja. Saat Anda berdoa, mintalah Roh Kudus untuk menyesuaikan permintaan Anda. Tunggu dia dan biarkan dia mengambil alih permohonan Anda. Jika Roh Kudus membantu kita untuk berdoa kepada Bapa, maka Tuhan Yesus menjadi perantara antara kita dengan Bapa. Yesus mendoakan kita di hadapan Bapa. Seorang penginjil terkenal dari Skotlandia, Robert McCheyne, mengatakan, jika saya mendengar di bilik yang lain, Tuhan Yesus mendoakan buat saya tidak khawatir akan apapun. Benar, Yesus mendoakan buat kita, buat saudara.
buat semua orang yang percaya kepadanya. Dan kita mendengar doanya dengan iman. Itu sebabnya kita tidak menjadi takut oleh apapun. Roh Kudus mengarahkan kita supaya doa kita tepat sasarannya. Bahkan ia menjadi perantara kita, sehingga doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Kalau kita berdoa hanya entung kano, itu pun kalau pas. Tetapi Roh Kudus huper entung kano. Jadi Roh Kudus berdoa dengan huporentung kano. Jadi lebih tepat lagi. Sebab itu berdoalah di dalam Roh Kudus. Amin. Haleluya.